Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk meneguhkan dan menguatkan kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, sebab itu kami percaya Engkau senantiasa menolong kami ketika kami rindu menyendengkan telinga kami mendengar tiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan akan bekerja dengan sempurna atas kami semua, dan kami mempercayakan kami bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus oleh setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mengawali dari renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengutip sebuah kisah tentang perlombaan atau pertandingan lari cepat 100 meter bagi 9 orang anak yang kekurangan fisik atau yang cacat. Mereka kemudian mengikuti pertandingan yang spesial ini di Seattle Special Olympic, dan tentunya mereka kemudian memperebut gelar juara pada saat itu. Ketika kemudian peluit dibunyikan, mereka kemudian mulai berlari dengan semangat. Mereka kemudian mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa. Tetapi di pertengahan pertandingan lari tersebut, ternyata kemudian ada satu orang anak yang berusia 8 tahun yang tersandung dan kemudian terjatuh. Ketika dia terjatuh, lalu dia menangis dengan keras, dan ini akhirnya menjadi perhatian pada 8 anak yang lain yang berlari di depannya. Sontak saja teman-temannya yang sudah berlari di depan kemudian berhenti. Mereka kemudian menoleh dan mereka kemudian berbalik semua. Mereka berlari kembali mendapati anak yang menangis jatuh tersandung tadi. Mereka mengangkatnya dan uniknya kemudian mereka saling berangkulan berlari bersama-sama sampai garis finish. Saya pikir kemudian kisah ini di balik pertandingan tersebut akan memunculkan kebingungan bagi juri untuk menentukan siapa yang menang, karena semuanya adalah juara. Tapi bukan itu yang kemudian ingin saya tekankan. Dari kemudian pembelajaran pertandingan lari anak-anak ini dengan kekurangan dan keterbatasan fisik mereka justru memberikan pelajaran yang lebih bagi kita semua. Pelajaran yang kemudian mau mengingatkan seperti ini. Bila sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ambillah langkah demikian. Pertama, bersikaplah fleksibel. Jangan paksakan diri kita untuk harus pada rencana yang kita lakukan. Lalu yang kedua, anak-anak ini kemudian mau mengajarkan melewati dari kisah mereka. Perlambatlah langkahmu, kapan waktu berhentilah sejenak. Tengoklah ke belakang atau ke samping kalau ada yang memerlukan bantuanmu. Lalu yang ketiga, anak-anak ini kemudian mengajarkan, rubahlah rencana, maka sesuaikanlah dengan keadaan. Dan yang keempat adalah, lihatlah orang lain, mereka itu bukan ancaman bagi kita, tetapi justru sebagai teman dan sahabat bagi kita untuk dapat berjuang mencapai tujuan kita jika sesuatu yang buruk terjadi. Saya ingin kemudian memaknai tentang cerita ini dengan perjalanan pada saat itu setelah peristiwa Natal telah terjadi. Ketika kemudian orang-orang Majus memutuskan untuk pulang dan tidak berjumpa dengan Herodes, yang menimbulkan amarah luar biasa pada Herodes dan pengambilan keputusan yang besar yang mempengaruhi banyak orang. Di sana ditempatkan oleh firman Tuhan, Yusuf dalam posisi seorang suami dan juga seorang ayah. Ia dengan sigap mengambil keputusan dalam tindakannya. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi, dia bangun. Dia kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Bangun, ambil, larilah, tinggalkanlah, pergilah. Dan mereka kemudian pergi pada saat itu. Mereka kemudian bangun, mengambil bayi Yesus dan ibunya, lalu kemudian pergi dan tinggal
di Mesir pada saat itu. Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sigap dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ketika hidup tidak sesuai dengan rencana, pada faktanya itulah yang harus dilakukan. Sigap dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian yang kedua, mengikuti kehendak Tuhan sebagai penggenapan dari firman Allah. Ketika kemudian Yusuf mengambil keputusan, apa yang kemudian terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, hal itu adalah penggenapan pada setiap kehendak Allah yang sudah difirmankan Tuhan melewati nabi dalam ayat yang ke-15. Dari Mesir kumpanggil anakku. Penggenapan apa yang difirmankan oleh Allah. Lalu hal yang sama juga terjadi ketika terjadi penyingkiran anak-anak di Betlehem. Apa kemudian tujuannya? Penggenapan dari kehendak Allah. Di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, demikianlah genaplah firman-firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara tangis dan ratap yang sedih ketika Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur lagi karena mereka tidak ada lagi. Penggenapan. Dua hal ini kemudian mau mengingatkan kepada kita semua, yang terjadi dalam hidup baik dan buruk adalah penggenapan dari kehendak Allah atas setiap orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, hidup adalah pertandingan. Seringkali dikembangkan kemudian dalam pemberitaan Injil. Kita berkompetensi dengan orang lain, baik dalam menghasilkan prestasi dan juga dalam perjuangan iman. Bertanding. Tapi yang harus dipahami adalah ketika kita bertanding dalam kehidupan ini, jangan lihat orang lain sebagai ancaman bagi kita, tetapi mereka adalah teman berjuang bagi kita. Sama persis seperti 9 anak yang mengikuti pertandingan lari dalam keterbatasan fisik mereka. Ketika satu orang teman kemudian terjatuh, 8 yang lain berbalik dan kemudian memberikan pertolongan. Mereka menjadi juara bersama-sama. Tapi inilah yang terjadi. Herodes gagal memahami tentang Mesias. Alih-alih diberikannya perintah kepada orang Majus untuk kemudian meneliti tentang kehadiran Mesias, meneliti kemudian bintang yang tampak itu, ia punya tujuan tersendiri. Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8, ia menyuruh mereka ke Betlehem, pergi dan selidiki dengan saksama tentang anak itu, supaya tujuannya ia ingin menyembah. Demikian katanya. Tapi pada faktanya bukanlah demikian. Ia ingin membunuh Mesias. Ia ingin membunuh bayi Yesus pada saat itu. Karena apa? Orang lain dianggapnya sebagai saingan. Orang lain dianggapnya sebagai ancaman. Yesus Kristus dianggapnya ancaman untuk kemudian tahta yang saat itu tengah didudukinya. Dia tidak melihat orang lain sebagai teman. Dia tidak melihat orang lain sebagai partner, tapi dia melihat orang lain sebagai ancaman. Dan bayi Yesus kemudian dianggap ancaman sehingga ia mengorbankan semua anak yang ada di Betlehem pada saat itu, umur 2 tahun ke bawah, yang kemudian diperintahkannya untuk kemudian dibunuh dalam ayat yang ke-16. Karena tidak melihat orang lain berarti dalam kehidupan. Nah, dalam bagian yang keempat firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita, berarti setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang berbeda, walaupun kita masih berada dalam perjuangan masa pandemi, dari pertengahan Maret 2020 sampai ini Desember 2020, perubahan pada cara pelayanan, cara persekutuan, pola dalam kita kemudian berinteraksi dengan orang lain. Natal seolah-olah kemudian hambar dan tidak lagi semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mari kita melihat dan memaknai. Sekalipun ada perubahan dan perbedaan dalam hidup ini, Tuhan pasti punya rencana terbaik di hari akan datang. Sebab itu Natal tetaplah menjadi sukacita, memberikan ketenangan, keteduhan dalam setiap hati kita. Karena kasih yang berkorban bagi kita. Mari kita memaknai firman Tuhan ini bagi kita dalam kita bersama-sama menjalani kehidupan dan hampir di penghujung tahun 2020. Yang pertama adalah sikap dan tanggaplah mengambil keputusan
dan tindakan yang tetap sesuai dengan kehendak Tuhan jika kemudian keadaan itu berubah. Yang kedua, ikutilah setiap rencana dan kehendak Tuhan, sebab kita ini adalah umat yang menggenapi setiap firman-Nya. Yang ketiga, mari kita hidup bertanding dengan selayaknya orang-orang percaya yang tetap mampu memandang orang-orang di sekitar itu bukan ancaman, tapi mereka adalah saudara dan juga teman untuk berjuang. Yang keempat adalah, mari kita melihat bersama-sama, jika kemudian segala sesuatu berbeda terjadi, bersikaplah fleksibel, perlambatlah langkah, kapan perlu berhentilah sejenak, rubahlah rencana, dan tetaplah setia untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua oleh firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dipendengarkan bagi kita. Kita memohon berkat dalam doa kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah dipendengarkan bagi kami. Kiranya senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami percaya kami dibentuk untuk senantiasa taat dan setia melakukan tiap kehendak-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami masih berjuang di masa pandemi, kami tetap dimampukan untuk bekerja berkarya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Urapi dan berkati kami semua, sehingga oleh kemurahan Tuhan kami tetap sehat dan selamat. Pun demikian pelayanan dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan saudara-saudara kami yang berjuang dalam kondisi sakit akan senantiasa beroleh kesembuhan dan kepulihan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin.